Sambil menunggu teman-teman untuk join di dalam live pada sore hari ini, bagi teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan boleh nanti langsung ajukan melalui kolom komen di sini. Kalau seandainya kita tidak terjawab, mungkin dari admin kita akan langsung infoin atau membalas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan langsung melalui kolom komen. Baik, seperti biasa Binus Career Ambassador mengadakan kembali seputar Binus Career Talk atau Career Talk untuk para job seeker yang untuk para job seeker yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah pandemi ini. Dan juga Binus selalu membuka kesempatan untuk semua orang untuk bergabung bersama dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin setelah bekerja sama dengan Binus. Ya, dan hari ini kita juga sangat luar biasa, memiliki kesempatan yang sangat luar biasa bahwa kita kembali lagi akan ada bincang-bincang bersama dengan Maybank of Finance. Baik, sebentar lagi kita akan mulai untuk menghadirkan narasumber kita pada hari ini. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin ada teman kalian yang juga ingin menghadiri bincang-bincang pada sore hari ini, atau mungkin mereka juga salah satu job seeker, boleh dong share atau beritahu ke mereka untuk hadir di dalam live ini. Dan sebentar lagi kita akan langsung mengundang narasumber kita untuk membahas seputar bagaimana sih atau bagaimana kondisi agar para job seeker bisa join ke Maybank Finance. Mungkin kita bisa tahu lebih lanjut, lebih dalam lagi melalui pembahasan pada sore hari ini. Oke, sebelum kita menghadirkan narasumber kita hari ini, mungkin ada baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Richie Reynaldo Ong. Seperti yang telah tampil di dalam poster, bahwa saya juga sebagai salah satu Binus Career Ambassador. Ya, mungkin sudah beberapa tahun yang lalu ya, apalagi sekarang dalam masa pandemi ini. Sebenarnya kita udah juga jarang aktif untuk kegiatan-kegiatan. Paling kita hanya bisa menghadirkan dan melakukan koneksi bersama dengan teman-teman binusian kita ataupun non binusian ataupun juga para job seeker melalui live dan juga melalui online. Baik, kayaknya kita sapa para hadirin semuanya ini dengan nama job seeker aja ya. Jadi kalau seandainya saya sebut job seeker, berarti maksudnya saya mention teman-teman yang ada di dalam live yang join untuk menghadiri bincang-bincang pada sore hari ini. Oke, sepakat? Baik. Sambil menunggu, mungkin saya mau sapa teman-teman para job seeker yang hadir di live ini. Apa kabar semuanya, masih baik dalam masa pandemi ini? Kalau seandainya masih sehat, masih semangat, boleh dong dikasih like-nya sebanyak-banyaknya. Biar kita tahu kondisi teman-teman para job seeker sekalian, meskipun mungkin kita sekarang lagi berada di daerah masing-masing, di rumah masing-masing, yang mungkin jangkauan antar satu dengan lainnya lumayan susah. Baik,
sudah saatnya langsung saja kita invite untuk narasumber kita Maybank Finance. Ya, lagi menunggu narasumber kita untuk berjoin bersama kita pada sore hari ini. Oke. Halo Mbak Yola. Halo, Apa selamat kabar siang Pak. Mbak? Baik. Baik, oke. Ya, Sebelumnya mungkin kita mau ada perlunya untuk memberitahukan kepada para job seeker pada hari ini ya. Di mana ada sedikit kendala dari narasumber kita hari ini, Bu Ika yang seharusnya menjadi narasumber kita hari ini dan ya karena beliau lagi kurang sehat ya. iya betul. Jadi hari ini Oke, kita dinemani dengan Mbak Yola, di mana merupakan iya, tim dari Bu Ika sendiri juga ya, dari General Affairs. iya. Baik, Mbak Yola, mungkin boleh perkenalan diri dulu untuk para job seeker yang hadir di dalam live kita pada sore hari ini, biar lebih kenal sesama kan. Oke, baik. Terima kasih Kak Rici. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya dengan Yola. Saya bagian rekrutmen dari PT Maybank Indonesia Finance atau yang lebih dikenal dengan Maybank Finance. Nah, di sini saya menggantikan Ibu Ika ya, karena kebetulan beliau sedang kurang enak badan, jadi tidak bisa join untuk event pada siang hari ini. Seperti itu. Baik, seperti judul di dalam poster kita bahwa hari ini pembahasan kita adalah Get Connect with Maybank Finance ya, Mbak Yola. Iya, betul. Ya, mungkin Mm-mm. di masa pandemi ini, mungkin kita meminta Mbak Yola untuk boleh dong memberitahu kepada para job seeker kita kira-kira sih Maybank Finance sedang melakukan kegiatan apa selama pandemi ini. Oke, untuk kegiatan selama masa pandemi ini, untuk perusahaan pastinya akan terus berusaha untuk beradaptasi ya dengan adanya perubahan. Nah, tak terkecuali dengan Maybank Finance sendiri. Nah, untuk saat ini, untuk Maybank Finance sendiri itu lebih fokus pada perkembangan sistem menuju era digitalisasi. Jadi saat ini kita sedang mengembangkan seperti proyek-proyek tertentu untuk yang terkait dengan perkembangan sistem dari yang awalnya manual menjadi otomisasi, terus kemudian kita juga mengembangkan sistem rekrutmen sehingga rekrutmen itu bisa berjalan secara online atau secara virtual. Terus kemudian kita juga mengadakan sharing dengan karyawan antar cabang, antar departemen untuk berbagi pengetahuan itu secara virtual seperti itu. Jadi untuk kondisi pandemi ini sendiri sebenarnya tidak menghalangi kita untuk tetap menjalankan aktivitas kita secara normal seperti itu. Ya, soalnya sekarang Iya, seperti juga yang kita lakukan sekarang, kita juga mengkoneksikan antara Maybank Finance, Binus, dan juga para job seeker melalui live ini kan. Berarti iya dengan adanya betul. pandemi ini masih tidak menghalang ya untuk Maybank Finance dalam baik merekrutmen maupun melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang agar untuk menggapai kepada masyarakat luas kita ya. Iya betul. Iya betul sekali. Kalau seandainya kita ngomong tentang rekrutmen, Mm-mm. meskipun sekarang dalam pandemi, tetapi rekrutmen dilakukan melalui online. Jadi bagaimana sih cara proses seleksinya, Kak? Mungkin. Oke, untuk proses seleksinya sendiri sih kita secara online ya, hampir seluruhnya itu secara online. Mulai dari kita pencarian kandidat, mungkin kalau misalkan dulu sebelum kondisi pandemi, mungkin kita ada job fair seperti itu ya. Hmm. Nah, untuk saat ini kita mengikuti job fair yang sifatnya virtual. Seperti di BINUS sendiri ada job virtual expo ya, Kak Rici ya. Seperti itu. Terus kemudian kita juga untuk pemasangan iklan, lowongan itu semuanya juga by online. Terus kemudian, mohon maaf, untuk apa namanya, untuk undangan interview dengan user, terus kemudian untuk undangan psikotes, kita juga semuanya lakukan dengan WA Blast dan chatbot seperti itu. Jadi semuanya kita lakukan secara online, termasuk psikotesnya sendiri kita juga lakukan secara online seperti itu. Baik, kalau Iya. seandainya semuanya dilakukan dengan online, mungkin dengan kesempatan Mm-mm. online ini juga saya mau minta Mbak Yola nih,
untuk boleh sharing kepada para fresh graduate kita atau job seeker. Heeh. Jadi sebagai seorang fresh graduate atau job seeker, apa sih yang perlu Oke. diperhatikan dalam memulai karir barunya? Maybe do's and don't-nya. Ya, silakan. Oke, kalau menurut saya ya, ini mungkin lebih ke tips dari saya ya. Kalau misalkan teman-teman yang fresh grade itu kalau misalkan mau memulai karirnya, itu alangkah baiknya yang pertama, teman-teman tentukan dulu, kenali dulu potensi diri teman-teman itu apa. Kemudian kuasai skill tertentu. Jadi misalkan contohnya gini, teman-teman merasa memiliki passion dan potensi di bidang rekrutmen. Maka alangkah baiknya teman-teman kembangkan itu, kemudian juga teman-teman apply sesuai dengan potensi dan minat teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bekerja sesuai dengan potensi, pasti pekerjaan itu akan dilakukan dengan senang hati. Dan pekerjaan yang dilakukan dengan senang hati itu pasti hasilnya akan lebih optimal, seperti itu. Terus kemudian tips yang kedua, tentukan target. Jadi misalkan teman-teman kalau misalkan target itu kan ada target jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passion teman-teman, sesuai dengan potensi yang teman-teman miliki, langkah berikutnya teman-teman tentukan target. Apa sih yang menjadi target teman-teman? Mungkin kalau misalkan untuk target jangka pendek, teman-teman selesaikan proyek-proyek yang dipercayakan oleh atasan kepada teman-teman itu dengan baik. Selesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, seperti itu. Terus kemudian mungkin untuk jangka panjangnya, teman-teman pengen untuk jenjang karir yang lebih baik. Mungkin ingin naik jabatan, naik level, naik posisi. Nah, itu teman-teman bisa kembangkan diri, bisa tunjukkan performa baik teman-teman, sehingga teman-teman bisa untuk mencapai jenjang karir yang lebih baik sesuai dengan harapan dan ekspektasi teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir juga itu menurut saya pribadi itu perlu untuk memperbanyak relasi ya atau jaringan dengan orang-orang sekitar. Karena kalau semakin banyak relasi, semakin banyak hubungan dengan orang-orang sekitar, maka akan memperbesar peluang atau kesempatan teman-teman untuk bisa uh, memperoleh karir yang lebih baik, itu menurut saya. Terus kemudian yang jangan teman-teman lakukan itu lebih ke jangan mudah menyerah ya. Jangan mudah menyerah, kemudian jangan mudah em, berpasrah diri pada keadaan, kemudian takut dengan kegagalan karena justru itu semua mungkin dari kegagalan kita bisa belajar dari kesalahan seperti itu karena kehidupan seseorang itu tidak selamanya mulus selalu naik ke atas. Ada kalanya kita juga akan di bawah, akan jatuh, akan gagal. Nah, dari kegagalan itulah kita akan belajar untuk bangkit, untuk meraih kesuksesan seperti itu. Ya, Luar itu sih biasa. mungkin tips dari saya. Iya, benar banget. Seperti Ya. mungkin setiap orang dalam kehidupannya nggak mulus, tapi kita mempergunakan mungkin downs-nya ini sebagai suatu lonjakan agar kita bisa menjadi mengstep melangkah lebih jauh gitu ya. Iya, Baik, betul. ngomong-ngomong tentang karir, kita mungkin Mbak Yola ada saran nggak bagi teman-teman sekalian yang mungkin mereka ingin bergabung atau ingin Mm-mm, ingin mengirimkan lamaran kepada perusahaan mm-mm. ataupun Maybank Finance, mungkin ada saran bagi mereka apa sih yang perlu mereka siapin agar bisa lebih matang dan mantap ketika ingin seperti mau interview atau ketika sudah dipanggil untuk interview dan lain-lain. Oke, mungkin kalau misalkan saran dari saya untuk lebih persiapan ya, lebih ke persiapan diri. Jadi misalkan teman-teman harus jaga kondisi tubuh, itu yang lebih penting sih ya. Kalau misalkan kita tidak mungkin bisa menjalankan proses interview atau menjalankan proses psikotes itu kalau dalam kondisi kurang sehat. Jadi usahakan kondisi tubuh itu dalam keadaan fit, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan
teman-teman mengikuti proses seleksi di perusahaan yang mungkin dilakukan secara online, nah itu teman-teman harus persiapkan yang penting adalah koneksi atau jaringan. Jadi jangan sampai nih teman-teman ketika ikut psikotes online tapi jaringannya terkendala. Jadi di situ nanti teman-teman akan kehilangan kesempatan. Karena biasanya dari perusahaan sih kalau untuk psikotes itu jarang bisa diulang ya dengan alasan koneksi atau jaringan seperti itu. Jadi persiapkan itu. Terus kemudian hal yang terpenting lain sih teman-teman harus percaya diri. Jadi teman-teman harus percaya, jangan minder, jangan berkecil hati, harus percaya diri bahwa teman-teman tuh bisa. Terus kemudian yang terakhir adalah be yourself. Menurut saya itu lebih penting ya. Terutama ketika interview sih teman-teman. Jadi ketika interview teman-teman bisa gali pertanyaan sebanyak-banyaknya dengan user. Kira-kira ekspektasi apa saja sih yang teman-teman harapkan untuk join di perusahaan itu. Jadi jangan sampai teman-teman hanya menjawab iya, iya, dan iya. Tapi nantinya ketika teman-teman join, banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Itu yang menurut saya lebih penting sih. Jadi teman-teman bisa gali pertanyaan apa saja yang mungkin teman-teman ingin sampaikan ke user. Di situ nanti user pasti akan memberikan jawaban. Sehingga teman-teman juga nantinya ketika join di suatu perusahaan itu sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Seperti itu. Ya. Tapi terkadang para job seeker ketika sudah melakukan interview atau menghadapi biasanya gugup sih. Jadi kayak ada sejumlah pertanyaan yang seperti sudah itu. disiapin. Tahu-tahunya ketika Betul. lagi berbincang-bincang user, aduh lupa kalau nggak gugup. Iya, betul. Apakah pertanyaan ini patut gak sih saya ajukan atau apa gitu? Tapi sebenarnya mohon maaf Kak Ricci, suaranya kurang jelas ya. Maaf. Halo? Iya. Oke. Ya, oke. Ya, bagaimana? Iya. Gak mungkin kan ada beberapa job seeker kan mereka ragu ketika mau mengajukan pertanyaan. Iya. Pertanyaan ini patut gak sih saya ajukan pas interview, pas berbincang-bincang dengan user? Mungkin ada, kalau seandainya tentang pertanyaan gitu, ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang pantang untuk diajukan ketika melakukan interview? Atau mungkin seperti menanyakan gaji atau dan lain-lain, who knows gitu kan? Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau untuk pertanyaan yang pantang diajukan ke HRD ya berarti lebih ke arah situ ya. Itu sih menurut saya sih mungkin lebih ke apa ya? Mungkin kalau untuk terkait dengan gaji sih sebenarnya juga nggak masalah sih. Kalau misalkan teman-teman discuss dengan user pun juga sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau takutnya nih mungkin kalau misalkan kayak misalkan masalah gaji, nanti takutnya tidak sesuai ekspektasi juga. Jadi kalau menurut saya sih mungkin teman-teman bisa tips dari saya siapkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman ingin tanyakan ketika nanti bertemu atau interview dengan user. Jadi dengan persiapan pertanyaan-pertanyaan itu, jadi nanti teman-teman bisa menggali sebanyak-banyaknya informasi tentang perusahaan itu, seperti itu. Kalau untuk pantangan sih, saya rasa mungkin selama pertanyaannya itu masih sopan, masih baik sih, saya rasa sih nggak ada ya. Yang penting kita jujur aja apa yang ingin disampaikan ke user, apa yang ingin ditanyakan ke user itu bisa disampaikan saja sih, gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke behavior dari masing-masing ya dalam mengajukan. Iya, betul. Iya, betul sekali. Tapi sebenarnya menurut saya pribadi, kalau seandainya gaji itu di atas gaji masih ada sih yang namanya passion sih. Kalau seandainya memang kita passion dalam melakukan satu hal, menurut saya gaji itu mungkin udah nomor 2 sih. Iya, betul sekali. Kalau seandainya betul sekali. Kita emang udah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau lebih tinggi, tapi ketika kita dalam bekerja, kerjaan tersebut atau job tersebut di luar dari passion kita, menurut saya sih nggak bakal berjalan panjang sih dalam jalan tersebut. Iya, betul.
Betul sekali Kak Rici. Jadi pengalaman saya di HRD pun juga demikian ya. Jadi kalau misalkan apa namanya teman-teman itu usahakan apply di posisi yang teman-teman merasa passion di situ. Jadi jangan sampai teman-teman mungkin hanya mengejar gaji saja, gaji Iya. yang tinggi tetapi tidak passion. Karena nantinya teman-teman akan merasa tidak nyaman untuk ada di situ gitu. Jadinya kalau tidak nyaman sama aja nanti akan cepat untuk mengundurkan diri. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya lebih ke passion ya kalau untuk pekerjaan ya sesuaikan dengan passion teman-teman dan potensi yang teman-teman miliki seperti itu. Baik, kalau ngomong-ngomong tentang Mm, mindset gitu kan, mungkin mm, Mbak Yola sendiri boleh sharing nggak sih kalau Maybank Finance sedang Oke. mencari karyawan apa sih dengan background apa, dengan kemampuan khusus apa mungkin, atau dengan kriteria apa yang mungkin ada saran-saran atau dari ketentuan khusus yang sedang Maybank Finance cari. Mm. Oke, untuk saat ini kita lebih perbanyak ke marketing ya, karena kan kita perusahaan pembiayaan, pasti kan fokus utama itu kita pada marketing. Jadi kita apa namanya untuk job vacancy-nya sendiri lebih banyak ke marketing. Kita ada dua jenis marketing yaitu credit marketing officer dan juga account officer. Keduanya sama-sama marketing, tapi di sini marketing di sini berbeda dengan sales ya. Kalau misalkan sales, teman-teman harus mencari customer, mencari debitur. Nah, di sini teman-teman sebenarnya hanya mencari aplikasi. Jadi lebih ke membina hubungan baik dengan sales-sales di dealer atau di supplier. Nah, nantinya untuk mendapatkan aplikasi dari mereka seperti itu. Nah, untuk dua marketing ini itu yang berbeda hanya pada jenis produk yang dibiayai. Jadi kalau misalkan untuk kredit marketing officer itu lebih kepada pembiayaan untuk kendaraan roda 4 atau yang bersifat personal, tapi kalau untuk account officer itu lebih kepada pembiayaan untuk alat berat, mesin industri. Jadi sifatnya lebih corporate. Jadi untuk perusahaan, hubungannya lebih ke perusahaan gitu. Terus kemudian untuk kemampuan-kemampuan yang kita nilai itu sebenarnya kalau misalkan untuk credit marketing officer kita open untuk semua jurusan. Jadi teman-teman dari jurusan apapun kalau memiliki minat di bidang marketing bisa join di kita. Yang penting teman-teman memiliki kemampuan untuk berkomunikasi karena kemampuan komunikasi ini lebih penting ya untuk seorang marketing. Terus kemudian memiliki integritas yang baik, kemampuan analisa yang baik seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk account officer, karena kita juga ada job desk seperti analisa laporan keuangan perusahaan, jadi kita lebih fokus pada teman-teman yang dari jurusan ekonomi seperti manajemen, akuntansi, seperti itu. Jadi lebih ke teman-teman dari ekonomi, jurusan ekonomi, seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman jurusan ekonomi, udah saatnya nih untuk bergabung dengan Maybank Finance nih. Sekarang langsung hands up. Siapa ada nggak sih teman-teman yang di jurusan atau di School of Economic? Kalau ada langsung wave gitu kan, langsung angkat tangan biar admin dari Maybank Finance juga bisa tahu, bisa langsung gapai atau siapa tahu bisa langsung Ya, terkoneksi. Oke, em, kalau seandainya marketing, mungkin yang diperlukan adalah pengalaman-pengalaman dalam bidang marketing. Apakah itu perlu nggak sih? Atau siapa tahu kan dalam perkuliahan sebelumnya mereka ada join di organisasi atau lain-lain, atau mungkin nggak oke. ada masalah bagi mereka yang belum pernah join organisasi sama sekali. Oke, dari kita sih sebenarnya tidak menjadi masalah ya kalau misalkan teman-teman belum memiliki pengalaman seperti magang, kemudian berorganisasi. Nah, kita semua terbuka untuk teman-teman yang mungkin benar-benar fresh, belum ada pengalaman, kita sangat terbuka terutama untuk bidang marketing ini. Nantinya teman-teman di sini juga pastinya bekerja juga sambil belajar. Kita sambil pasti juga ada bimbingan dari atasan terkait dengan job desk-nya sih. Jadi sebenarnya tidak menjadi hal yang apa namanya fokus, maksudnya tidak menjadi hal yang kita lihat gitu. Jadi kalau misalkan hal yang kita lihat terkait dengan kualifikasi itu lebih pada kualifikasi inti, mungkin seperti minimal IPK, kemudian dari kalau misalkan untuk job vacancy tertentu lebih dari jurusan seperti itu. Tapi kalau untuk pengalaman magang atau pengalaman organisasi sih kita tidak prioritaskan di situ sih. Seperti itu.
Untuk sekarang ini untuk Maybank Finance terbuka hanya Hmm. untuk staff atau ada terbuka juga untuk mereka yang sedang cari magang? Oke, kita untuk magang ada juga ya. Jadi kita tidak hanya untuk karyawan, kita pun juga menerima magang. Teman-teman yang pengen magang juga bisa join di kita. Nanti bisa apa namanya, bisa mengirimkan atau bisa apply langsung di website karir kita dengan memilih internship. Nah, nanti kita akan proses di situ. Itu kita juga terbuka untuk magang juga. Oh, berarti Ya. untuk teman-teman para job seeker yang ingin bergabung dengan Maybank Finance bisa langsung ke website dan juga pilih karir dan juga bisa langsung apply dari sana ya. Iya, betul. Langsung ke website karirnya saja. Berarti nanti pada akhir sesi mungkin dari Mbak Yola atau dari adminnya boleh infoin ke teman-teman kita website dari Maybank Finance apa agar para job seeker kita juga gampang untuk menggapai bersama dengan Maybank Finance kita. Iya, boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke, ngomong-ngomong Oke. tentang interview, pastinya kan ada kan ketika dalam meng-apply pekerjaan pasti kan ada interview. Ada nggak sih Mm-mm. tips untuk mereka yang akan ikut interview, mungkin Mm. dari pakaian dan lain-lain atau dari apa sih yang perlu mereka siapin terlebih dahulu sebelum melanjutkan interview dengan user dan lain-lain? Oke, kalau misalkan untuk proses interviewnya, persiapannya sama seperti tadi ya, lebih menjaga kondisi tubuh agar tetap fit. Kemudian, kalau misalkan dari segi berpakaian, usahakan teman-teman juga berpakaian rapi dan sopan, seperti apa namanya, menggunakan kemeja, celana bahan, dan juga sepatu yang tertutup, sepatu formal, seperti itu. Nah, kalau kita untuk interview sendiri bisa secara online atau secara offline. Jadi kalau misalkan teman-teman yang khusus di bidang marketing nih, nah untuk teman-teman yang di bidang marketing karena ada request dari user untuk bertemu tatap muka secara langsung, jadi interviewnya dilakukan secara offline. Tapi untuk teman-teman yang di back office seperti bidang IT, kemudian digital business, finance, accounting, itu biasanya kita interviewnya secara online. Ya, jadi kalau misalkan secara online mungkin persiapan teman-teman lebih kepada jaringan ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ketika interview dengan user mungkin koneksinya ada kendala sehingga terputus ketika interview seperti itu. Baik, berarti kalau seandainya online dilakukan melalui video call atau hanya call biasa? Oke, kalau untuk secara online biasanya kita by Zoom. Oh, by Zoom langsung. Oke, By baik. Zoom, iya. Oke, berarti teman-teman udah boleh mempersiapkan diri ketika kalian mendapatkan call dari Maybank Finance. Jangan tanpa persiapan ya, pastinya tahunnya mereka Iya, lagi pasti harus persiapan. tahunnya kan biasanya kan ya siapa tahu sekarang dalam masa pandemi kan pada pakaiannya Iya, ya suka-suka hati. iya. Baik, berarti untuk saat ini bagi teman-teman yang ingin apply langsung ke Maybank Finance, langsung saja cari atau masuk ke website dari Maybank Finance ya, untuk Iya, mengenal betul. lowongan yang sedang terbuka untuk para job seeker sekalian. Oke. Oke, untuk sekarang dalam berapa lama sih lowongan pekerjaan biasanya dibuka Kak untuk masing-masing Oke. bidang atau divisi? Oke, kalau misalkan untuk lowongan sih ya, kita kalau misalkan untuk marketing sih selalu open, selalu buka. Karena kita memang kebutuhan di marketing itu banyak. Hmm. Dan untuk marketing sendiri kan menyesuaikan dengan domisili teman-teman. Jadi kita selalu open kalau untuk marketing. Tapi kalau untuk divisi-divisi tertentu seperti back office, seperti finance, accounting, dan lain-lain, itu biasanya kita tergantung seberapa lama posisi tersebut terpenuhi. Jadi kalau misalkan posisi tersebut sudah terpenuhi, biasanya kita langsung close aja. Seperti itu. By the way, untuk pertanyaan yang mungkin Hmm. teman-teman kita yang banyak yang mengajukan pertanyaan ini juga, untuk Maybank Finance sekarang lowongannya terbuka hanya khusus para job seeker yang berdomisili di Jakarta atau ada yang di luar Jakarta? Oke, teman-teman yang berdomisili di luar Jakarta bisa apply juga karena kita Maybank Finance sendiri memiliki beberapa kantor cabang ya secara di Indonesia. Nah, teman-teman yang mungkin ada di luar kota seperti di Sumatera, kemudian di Kalimantan, teman-teman bisa tetap apply.
Jadi kita ada kantor cabang juga di sana, teman-teman bisa apply, nanti kita akan sesuaikan dengan domisili teman-teman, seperti itu. Jadi tetap bisa apply, tidak harus teman-teman yang berada di Jakarta. Baik, kalau seandainya ada job seeker yang mungkin sekarang masih di daerah atau di luar pulau, Mm-mm, boleh nggak sih mm-mm. mereka apply untuk job yang ada di Jakarta, tetapi ketika nanti pandemi setelah berlalu, mereka kembali lagi ke Jakarta gitu? Oke, sebenarnya tergantung dari posisi ya. Kalau misalkan kalau marketing ini kan kebetulan pekerjaannya harus di office di kantor. Jadi Mm-mm. kita kalau misalkan untuk marketing sendiri kita nggak ada WFH karena emang kerjanya mobile. Jadi kalau misalkan marketing sih kita eh, biasanya mencari yang sesuai dengan domisili sih Kak. Hmm, Gitu kalau misalkan khusus marketing. Tapi kalau misalkan untuk divisi lain kita juga ada WFH mungkin, dan terutama untuk IT digital business itu kita full WFH ya. Jadi teman-teman bisa dari jauh dari luar kota dulu, terus nanti kalau misalkan sudah pandemi sudah berakhir bisa kembali lagi ke Jakarta gitu, kita diperbolehkan sih kalau misalkan untuk divisi-divisi tertentu yang memang full WFH seperti itu. I see. Jadi untuk Ya. sekarang ini Maybank Finance masih berlaku untuk WFH untuk divisi masing-masing, divisi yang tertentu. Iya, kalau misalkan untuk kita sebenarnya semua divisi itu ada shifting. Tapi Mm-mm. kalau untuk khusus marketing sih karena pekerjaannya lebih ke mobile, jadi kita Hmm, WIO semuanya seperti itu. oke. Jadi untuk Mbak Iya. Yola mungkin ada saran nggak sih untuk para job seeker sekalian yang mungkin mereka Mm-mm. merencanakan untuk meningkatkan jenjang karir mereka di perusahaan masing-masing atau di tempat kerja masing-masing, caranya gimana sih atau hal apa sih yang perlu dilakukan? Atau mungkin dari Maybank Finance saja deh. Iya. Oke, kalau misalkan dari Maybank Finance ya, kalau untuk meningkatkan jenjang karir teman-teman di Maybank Finance itu mungkin lebih kepada tunjukkan performa teman-teman. Jadi kalau misalkan performa teman-teman itu bagus, pasti akan dilihat oleh atasan. Nah, mungkin performa itu bisa teman-teman tunjukkan dengan teman-teman bisa menyelesaikan target-target pekerjaan yang atasan berikan, kemudian proyek-proyek pekerjaan, seperti itu bisa teman-teman selesaikan dengan baik, bahkan teman-teman tergolong good performance. Nah, nanti pasti atasan teman-teman akan mereview dan akan merekomendasikan teman-teman untuk naik level atau naik posisi seperti itu. Ya, jadi Pastinya tunjukkan ya. performa teman-teman. Ya, pastinya dalam masing-masing divisi memiliki target masing-masing dari user mereka ya ketika ingin Iya, meningkatkan betul. jabatan atau mungkin Iya, meningkatkan gaji, who knows. iya. Oke, baik Kak. Untuk di sini ada satu, ya, kalau seandainya dalam sebagai menjadi karyawan di Maybank Finance, benefit apa sih yang bisa mereka dapatkan? Oke, oke. Kalau misalkan benefit, mungkin sama dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Pertama kita ada BPJS Kesehatan, kemudian ketenaga kerjaan. Nah, kita juga ada asuransi kesehatan. Terus kemudian tunjangan hari raya seperti itu. Dan teman-teman, nah ini mungkin yang agak beda. Kalau teman-teman di bidang marketing, itu kita ada insentif. Jadi teman-teman yang join sebagai marketing, selain teman-teman ada gaji pokok, teman-teman juga akan mendapatkan insentif marketing. Seperti itu. Terus ini juga ada kita bonus tahunan. Jadi setiap tahun itu karyawan akan diberikan bonus sesuai dengan kinerja mereka. Seperti itu. Nah, oke. Jadi untuk Ya. teman-teman masing-masing sudah jelas bahwa BB Finance ini benar-benar gimana ya kayak peduli terhadap karyawan masing-masing ya. Soalnya juga memberikan sejumlah insentif dan juga benefit-benefit lainnya yang pastinya sangat beneficial bagi para job seeker sekalian. Ya, jadi kalau seandainya teman-teman kita yang memiliki kendala dalam mobilisasi atau mungkin mereka tidak ada kendaraan, mungkin kurang cocok ya di bagian marketing ya.
Betul, kalau misalkan marketing ini teman-teman untuk salah satu kualifikasinya itu harus memiliki kendaraan dan juga SIM C. Karena nanti untuk pekerjaannya atau job desk-nya lebih ke mobile. Jadi kadang di kantor, kadang teman-teman harus ke dealer, teman-teman harus ke customer, seperti itu. Jadi lebih mobile. Jadi harus memiliki kendaraan. Baik, kalau untuk divisi di line marketing sebenarnya tidak perlu ya, soalnya mereka juga Tidak ada perlu, shifting ya. antara work from home dan juga work dari office gitu kan. Ya, tidak jadi masalah. Oke, mungkin ada saran untuk para job seeker kita, siapa tahu mereka yang ingin apply di Maybank Finance untuk di bagian CV. Oke. Siapa tahu ada tips and trick bagi para job seeker dalam membuat CV yang kelaknya akan dilamarkan ke Maybank Finance. Oke, sebenarnya kalau misalkan terkait CV ya, Hmm. kalau untuk Maybank Finance sendiri itu sebenarnya tidak harus yang mungkin CV-nya itu harus menarik. Menarik itu dalam artian menarik secara fisik ya. Kita lebih melihat kepada isinya gitu. Jadi lebih membaca ke isinya. Jadi mungkin di situ teman-teman sampaikan pengalaman teman-teman, terus kemudian teman-teman pernah bekerja di mana, pendidikan, background, gitu teman-teman jelaskan secara detail. Karena untuk Maybank Finance sendiri lebih melihat kepada isi CV. Jadi bukan penampilan CV, lebih melihat kepada isi CV-nya. Seperti itu. Kalau untuk CV, kita lebih screening ke isi CV-nya. Gitu. Baik, kalau seandainya untuk Mm-mm. CV di bagian pengalaman itu ada perlu nggak sih Oke. untuk mereka yang mungkin mau apply di bagian marketing, apakah mereka perlu ada pengalaman tertentu atau Oke. lain-lainnya? Kalau untuk marketing kita open ya untuk semua jurusan. Jadi kalau misalkan untuk pengalaman tertentu untuk bidang marketing sih tidak ada. Jadi teman-teman yang fresh grade pun yang mungkin belum berpengalaman itu kita juga open gitu. Jadi bisa teman-teman join sebagai marketing untuk teman-teman yang belum memiliki pengalaman sama sekali gitu. Oke. Kalau untuk marketing. Oke, jadi sejauh ini untuk para job seeker ada pertanyaan nggak sih yang mau kita sampaikan ke HRD cantik kita pada hari ini? Siapa tahu bisa membantu menjawab keliru atau mungkin question di dalam hati yang selama ini yang ingin disampaikan kepada HRD. Ya, boleh langsung saja komen di kolom komen. Siapa tahu ada pertanyaan menarik. Ya, siapa tahu kalau pertanyaannya menarik bisa dapat hadiah loh. Hadiahnya apa sih? Atau mungkin ada saran dari Kayola sebagai HRD di Maybank Finance untuk para job seeker yang hadir pada hari ini? Oke, mungkin saran dari saya sih sebenarnya lebih ke ini ya, semoga situasi pandemik atau kondisi pandemik itu tidak menjadi hambatan, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus maju, untuk meningkatkan potensi dan juga kualitas diri, seperti itu. Jadi justru situasi pandemik ini semoga bisa membuat kita untuk lebih berkembang seperti itu. Jadi jangan menjadi hambatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan potensi diri. Gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, thank you Mbak Yola. Ya. Oke, untuk para job seeker kita nggak ada pertanyaan nih untuk buat HRD cantik kita nih. Kesempatan ini sangat langka loh bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk bergabung di Maybank Finance. Boleh juga langsung sampaikan pertanyaan. Paling kita mau review kembali ya. Jadi untuk teman-teman yang akan menghadiri interview, yang paling penting adalah menjaga kondisi kesehatan tubuh dan juga be yourself ya. Soalnya menurut saya sendiri juga, Ya, betul. be ourselves itu sangat penting. Ya. Kalau seandainya user suatu saat kayak ketika interview dan juga pas setelah diterima menjadi staff memiliki Hmm. kepribadian yang berbeda, itu mungkin agak risih ya kadang ya kalau seandainya kita Iya, sebagai betul. user ya. Kayak aduh ini kok beda sih dengan Iya. sebelumnya interview. Pas Iya, interview betul. mulutnya Iya. manis banget tetapi pas aduh. Iya.
Saya juga paham kok, misalkan teman-teman mungkin ketika interview teman-teman pengen tunjukkan yang terbaik, tapi menurut saya itu sebenarnya malah kurang tepat ya. Kalau menurut saya tunjukkan apa adanya teman-teman. Jadi dari situ teman-teman juga bisa tahu ekspektasi apa aja, apakah sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Terus dari user pun juga tahu teman-teman yang apa namanya kepribadian teman-teman itu seperti apa gitu. Jadi nanti kalau ketika join nih sama-sama tidak kecewa gitu, mungkin tidak ada yang saling mengecewakan. Jadi semuanya sama-sama sesuai dengan yang diharapkan ketika interview seperti itu. Menurut saya itu sangat penting. Iya sih, kalau dari saya pribadi juga pernah sih mengalami beberapa hal yang sama dengan, soalnya kan saya juga HRD sekarang kebetulan, dan ada beberapa staff yang mungkin menurut kita itu lumayan berbeda 180 derajat. Kalau seandainya dengan orang yang gitu, bagaimana sih cara mengatasinya? Ada nggak sih? eh Gimana Baik. tadi? Mohon maaf, Ini bisa diulangi lagi ya? ada pertanyaan Mbak Eh, Yola ya. dari Alex Andrain. Oke, selamat sore. Saya mahasiswa BINUS semester 7 namun sudah berpengalaman sekitar 10 tahun. Apakah bisa melamar? Saya tidak melihat web sedang buka lowongan untuk strategic procurement officer. Untuk lowongan strategic procurement officer. Untuk Maybank Finance ada buka nggak sih Mbak Yola? Kebetulan kita tidak ada, belum ada ya. Kalau kita lebih ke marketing sebenarnya, credit marketing officer dan juga account officer gitu. Oke, terjawab Iya. Alex? Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Anton. Marketing kan pasti ada target penjualan. Apabila tidak tercapai target penjualan tersebut, ada konsekuensi seperti apa nggak? Contohnya tidak dipertahankan atau gimana? Oke, kalau misalkan teman-teman tidak mencapai target penjualan, itu pastinya nanti akan direview dulu sama atasan. Review dalam artian ini tuh mungkin teman-teman akan diajak discuss dengan user terkait, dengan atasan terkait, apa sih yang menjadi hambatan atau kendala teman-teman, kenapa tidak mencapai target penjualan, seperti itu. Misalkan kayak kemarin kondisi pandemi, tidak mungkin kan kalau misalkan kondisi pandemi, mungkin teman-teman tidak bisa mencapai target penjualan, terus itu menjadi apa namanya seperti reason teman-teman menjadi konsekuensi bagi teman-teman, sedangkan itu sebenarnya bukan salah teman-teman. Jadi sebenarnya akan kembali direview lagi apa sih yang menjadi hambatan atau teman-teman itu tidak mencapai target seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan mungkin sudah melalui diskus, sudah melalui ya mungkin teman-teman juga sudah dibimbing, sudah di apa namanya diajarkan oleh user terkait, tapi mungkin teman-teman di situ tidak ada perkembangan. Nah, ini kembali lagi ya ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu yang penting ada kemauan untuk belajar. Jadi ketika teman-teman mungkin kurang apa namanya belum bisa mencapai target penjualan, tapi ternyata teman-teman itu ada kemauan, pasti kan teman-teman akan meningkat. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin tidak bisa apa namanya udah diajarin mungkin ya, tapi tidak bisa meningkatkan diri teman-teman, pastinya user akan mereview kembali atau akan membuat keputusan yang mungkin seperti mungkin tidak diperpanjang kontraknya. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke teman-teman. Yang pastinya dari user nanti juga akan mereview apa sih yang menjadi kendala atau hambatan teman-teman, kenapa tidak sampai mencapai target penjualan, seperti itu. Ya baik, thank you Iya, Mbak Yola. Menjawab Anton dan juga tadi siapa? Alexandre. Ya, jadi sebenarnya semuanya sama ya. Yang penting kita ada memiliki kemauan dan kita juga sudah berusaha. Otomatis dari user betul, juga mengetahuinya dan juga pastinya reviewnya juga berusaha juga. Kalau seandainya kita betul. malas-malasan, review dari user juga bakal malas-malasan gitu ya. Iya betul sekali, ya. Oke, untuk para job seeker kita, apakah ada pertanyaan lagi untuk Mbak Yola kita? Ada pertanyaan dari Tiara Gustin.
Kak, setelah psikotes biasanya menunggu berapa hari untuk hasilnya? Oke, untuk untuk setelah melakukan psikotes online biasanya kita menunggu maksimal 2 minggu. Jadi kalau misalkan dalam waktu maksimal 2 minggu teman-teman belum dihubungi lagi oleh HRD untuk lanjut ke tahap berikutnya, itu berarti teman-teman belum lulus psikotes. Seperti itu. Jadi dua kalau minggu maksimal. jadi kalau untuk serangkaian pemilihan atau untuk mereka untuk para calon karyawan, kira-kira berapa lama sih perlunya dari masing-masing tahap? Oke, kalau misalkan untuk berapa lamanya, kita kemungkinan maksimal banget Maksimal. itu 1 bulan. Tapi kalau biasanya dari user itu udah butuhnya urgent, terus kemudian teman-teman juga sudah memenuhi kualifikasi, itu biasanya kita langsung hubungin segera. Mungkin bahkan tidak nyampe 1 minggu. Seperti itu. Tapi kalau untuk proses rekrutmen yang sampai maksimal banget itu kemungkinan 1 bulan. Gitu. Oke, menjawabkah Tiara? Harusnya udah cukup menjawab ya. Oke, bagi teman-teman job seeker lagi, apakah ada pertanyaan? Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, kita mungkin akan close untuk sesi live pada hari ini bersama dengan Maybank Finance. Oke, baik. Berarti untuk teman-teman para job seeker kita yang ingin meng-apply pekerjaan kepada job seeker, pastinya langsung apply ke website dari Maybank Finance ya. Iya, betul. Mungkin boleh infoin Mbak Yola, websitenya apa sih? Oke. Websitenya bisa di www.mybankfinance.co.id. Jadi teman-teman bisa cari di Google rekrutmen online Maybank Finance. Nanti di situ ada websitenya. Gitu. Baik, thank you Mbak Yola. Dan otomatis dari Maybank Finance ini juga bukan buka hanya untuk divisi marketing ya, masih Ya, berbagai divisi lainnya yang akan ditampilkan di dalam website Maybank Finance juga ya. ya pasti. Baik, thank you Mbak Yola untuk waktunya pada hari ini dan semoga apa yang ingin pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dari Mbak Yola bisa juga berguna untuk teman-teman para job seeker sekalian dan juga semoga teman-teman para job seeker sekalian dapat mendapatkan pekerjaan atau divisi yang sesuai yang diinginkan dengan teman-teman para job seeker sekalian. Baik, di sini kita juga mendapat titipan salam dari Bapak Teddy kepada Bu Ika dan juga kita dari keluarga Binus Karier untuk kita nitip doa agar Bu Ika akan lekas sembuh dan Ya, dapat kembali lagi amin. bersama kita ketika di live berikutnya. Ya, amin. Baik, terima kasih. Nanti akan saya sampaikan ke Ibu Ikanya. Baik, baik, terima kasih juga Mbak Yola, terima kasih juga kepada semua job seeker yang telah hadir dan bergabung dengan bincang-bincang kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman para job seeker sekalian, boleh share kepada teman-teman lain yang mungkin belum bisa hadir bersama dengan kita pada sore hari ini, dan juga bagi teman-teman yang memiliki niat ingin bergabung langsung dengan Maybank Finance, langsung saja hubungi melalui website dan apply langsung di website Maybank Finance langsung ya. Ya, Baik, thank you Mbak Yola untuk sharing pada sore hari ini. Semoga kita semuanya dapat sehat-sehat dalam masa pandemi ini dan ya, juga semoga kita amin. bisa kembali lagi bertatap muka dalam acara baik dari Maybank Finance maupun dari Binus University sendiri. Ya. Oke, terima kasih Kak Ricci. Thank Terima kasih teman-teman you. semuanya.